Halo teman-teman semuanya, welcome back to Rock, Riwayat Orang Kudus edisi 31 Oktober. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Alfonsus Rodriguez, pelindung Mallorca. Sebelum kita mulai, monggo di-share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal di kota Segovia, Spanyol, tanggal 25 Juli 1532. Lahirlah seorang anak laki-laki bernama Alfonsus Rodriguez. Ia adalah anak ketiga dari 11 bersaudara dalam keluarga pedagang wol yang kaya raya. Di usianya yang ke-10 tahun, ia menerima komuni pertamanya yang dipersiapkan oleh Santo Petrus Faber, seorang romo dari Ordo Jesuit. 2 tahun kemudian, ketika ayahnya meninggal, ia melanjutkan bisnis wol ayahnya dan bisa dibilang hidupnya cukup makmur lah. Singkat cerita, Alfonsus kemudian menikah di usianya yang ke-26 tahun dengan seorang wanita bernama Mary Suarez. Mereka dikaruniai 3 orang anak. Sayangnya di masa ini banyak cobaan mendera Alfonsus, mulai dari usahanya yang kembang kempis hingga kematian 2 anaknya. Belum cukup di situ, Alfonsus juga semakin menderita karena ditinggal mati istrinya. Dalam sekejap, ia menjadi seorang duda yang mempunyai 1 anak guys. Alfonsus yang hidup saleh dalam iman Kristen gak banyak ngoceh. Dia justru semakin banyak menerima sakramen dan bermati raga. Dia lalu menjual bisnisnya dan membawa putranya tinggal bersama tantenya. Di sini ia belajar bermeditasi setidaknya 2 jam sehari guys. Namun gak lama setelah itu ternyata anak sematawayangnya juga ikut dipanggil ke rumah Tuhan. Alfonsus menjadi sebatang kara di usianya yang belum mencapai 40 tahun. Yang mengejutkan adalah ia tak pernah sekalipun mengumpat dan menyalahkan Tuhan akan kesulitan hidup yang dia jalankan. Tentunya dia sedih lah, namanya ditinggal mati keluarga. Tapi Alfonsus lebih memusatkan perhatiannya pada doa dan berpasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Ternyata dari dalam hatinya ia merasakan panggilan untuk hidup membiara guys. Ia lalu melamar di biara Jesuit Segovia, namun ternyata ditolak mentah-mentah karena pendidikannya yang rendah dan kesehatannya yang lemah. Bukannya mundur, dia justru memutuskan untuk bersekolah loh guys. Karena memang kondisinya waktu itu Alfonsus boleh dibilang gak bisa membaca. Tanpa malu bersekolah dengan anak-anak kecil, ia juga turut mengemis dikarenakan dia tidak punya apapun. Bisnis dan usahanya sudah dijual dan dia sebatang kara. 2 kali ditolak dari Ordo Jesuit, akhirnya ia diterima sebagai frater awam Jesuit di tanggal 31 Januari 1571. Oh ya, frater awam ini bukan frater yang kemudian akan ditabiskan jadi imam ya. Ya, bisa dibilang namanya bruder. Dalam biaranya, ia bertugas sebagai penjaga pintu guys. Sederhana ya, tapi ternyata lewat tugas sederhana ini, ia banyak memberi pengaruh kepada orang-orang kudus di masa depan guys. Seperti Santo Petrus Claver yang riwayatnya bisa teman-teman lihat di Rock 9 September. Hidup membiara juga membantu frater Alfonsus untuk lebih dekat kepada Tuhan lewat mati raga yang cukup ekstrim dan devosi yang mendalam kepada Bunda Maria yang dikandung tanpa noda. Di usianya yang sudah mencapai kepala 8, dia mulai mengalami masalah dalam ingatan. Bahkan ia tidak bisa menghafal doa-doa favoritnya guys. Lewat penderitaan yang panjang menjelang kematiannya, ia akhirnya tutup usia tanggal 31 Oktober 1617 dengan menyebutkan 1 kata terakhir, yaitu Yesus. Ia kemudian dibeatifikasi oleh Paus Leo ke-12 tahun 1825 dan dikanonisasi oleh Paus Leo ke-13 tahun 1888. Nah teman-teman, ada yang menarik nih dari kisah hidupnya Santo Alfonsus Rodriguez. Kalau kita pikir-pikir, kisahnya ini mirip banget loh dengan kisah Ayub dalam Perjanjian Lama. Hidupnya kayak ngenas banget, mulai dari masalah bisnis sampai anggota keluarganya yang meninggal satu persatu. Kalau kita ada di posisinya Santo Alfonsus, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Stres? Marah? Kecewa? Santo Alfonsus mengajarkan kita guys supaya segala bentuk kejadian dalam hidup kita serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi, Tuhan jugalah yang berhak mengambil segala berkat yang Ia berikan kepada kita. Mulai dari keluarga, harta kekayaan, relasi, status sosial, jabatan, pekerjaan, dan lain-lainnya. Ia percaya penuh atas penyelenggaraan Tuhan karena dia tahu di balik itu semua akan ada rahmat yang Tuhan berikan berkali-kali lipat baginya.
Nah, semoga kita bisa juga ya seperti Santo Alfonsus Rodriguez yang menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Alfonsus Rodriguez. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Tot ziens!